Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Padang. Berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Dari puluhan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Payakumbuh, saat ini baru ada 1 sekolah digital, sementara sekolah lainnya masih berupa kelas digital. Jalan lintas Sumatera macet sepanjang 4 km akibat tanah longsor. Ratusan warga Nagari Kapalohilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, berunjuk rasa di kantor Bupati Padang Pariaman. Hingga Senin sore, lalu lintas di ruas Jalan Lintas Sumatera di daerah Tanjung Gadang belum sepenuhnya pulih. Relawan warga sekitar masih mengatur kendaraan untuk melewati daerah itu satu persatu. Polisi menetapkan aturan buka tutup lalu lintas. Hari Sabtu, pekan lalu, ruas Jalan Lintas Sumatera ini tertimbun tanah longsor yang mengakibatkan antrean panjang berlangsung selama berjam-jam karena jalan ditutup tanah longsor. Kemacetan panjang terjadi di kilometer 125 hingga kilometer 130. Penyebabnya adalah badan jalan tertutup tanah longsor. Longsoran tanah berasal dari bukit di sisi jalan setinggi 20 meter yang runtuh diakibatkan hujan yang deras yang terjadi sepanjang hari di daerah itu. Antrean panjang kendaraan mengular sepanjang lebih dari 4 km dari arah Padang menuju Jambi dan sebaliknya. Sebuah alat berat milik Balai Jalan Nasional dikerahkan untuk mengenyahkan material tanah longsor yang menutupi Jalan Lintas Sumatera. Sekarang kami berada di titik longsor, tempatnya Jorong Pandam, Kenegarian Tanjung Gadang, Kecamatan Tanjung Gadang, Kabupaten Sidoarjo. Dapat kami laporkan kronologisnya di mana terjadi curah hujan yang cukup tinggi. Semenjak malam tadi sampai saat ini hujan masih turun walaupun rintik-rintik yang mengakibatkan terjadinya longsor seperti yang sama-sama kita lihat yang mengakibatkan terputusnya badan jalan lintas Sumatera. Setelah material tanah longsor dievakuasi, jalan dibuka kembali dengan sistem 1 jalur buka tutup secara bergantian. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Warga Nagari Kapalohilalang, Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman, Senin siang mendemo Bupati Padang Pariaman terkait penyerahan lahan di kawasan Tarok City yang akan digunakan untuk mendirikan batalion kesehatan. Aksi itu dilakukan karena warga kecewa. Pasalnya, lahan yang akan dijadikan batalion kesehatan itu merupakan lahan yang masih produktif. Dalam orasinya, warga menyatakan kekecewaannya terhadap Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, yang menyerahkan lahan seluas 55 hektar. Suasana demo sempat memanas saat warga meminta Bupati datang menemui mereka. Namun keinginan itu tak terwujud dan warga hanya ditemui oleh wakil Bupati dan sekretaris daerah. Warga pun menolaknya untuk berdialog. Selain itu, warga juga merasa kecewa karena penyerahan lahan dilakukan tanpa musyawarah. Warga meminta pendirian batalion kesehatan ditangguhkan dan dikaji ulang karena dianggap lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Kami minta kepada Bupati Padang Pariaman, yaitu Pak John Kennedy Aziz, untuk menangguhkan dulu SK Yonkes ini. Karena ini perlu dikaji ulang, lebih besar mudaratnya pada dari manfaatnya. Kemudian kami minta kepada Bapak Bupati Padang Pariaman untuk melakukan penangguhan ini, mari duduk bersama dulu dengan masyarakat yang terlibat tanahnya. Bupati Padang Pariaman, John Kennedy Aziz, akhirnya datang menemui warga dan menyatakan penyerahan lahan itu telah melewati mekanisme dan hanya meneruskan keputusan pemerintahan sebelumnya. Ya, saya tegaskan bahwa SK yang saya keluarkan itu adalah penegasan terhadap SK yang pernah dikeluarkan oleh Bupati lama.
ya. Saya tidak membuat kebijakan baru. Ya, saya tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang telah pernah dikeluarkan oleh bupati-bupati yang lalu. Warga yang kecewa karena tidak adanya hasil yang jelas dari dialog membubarkan diri dan akan melakukan aksi yang lebih besar hingga tuntutan mereka dikabulkan. Eki Rafki melaporkan dari Padang, Pariaman. Program pemutihan pajak di Sumatera Barat dari bulan Juni hingga bulan Agustus 2025 telah berakhir. Selama periode itu, kantor Samsat Lubuk Sikaping menerima pemasukan lebih kurang 400 juta rupiah. Jumlah ini meningkat 100% dibanding sebelum periode program pemutihan pajak dilaksanakan. Terkait dengan rencana pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memperpanjang program pemutihan pajak, langkah ini sangat diapresiasi oleh kantor Samsat Pasaman. Pasalnya, dari data yang mereka miliki, jumlah kendaraan bermotor di Pasaman yang wajib membayar pajak berkisar 60.000 unit. Namun, saat program pemutihan berlangsung, yang membayar pajak kendaraannya kurang dari 10%, yang hanya berkisar 4.000 unit saja. Namun hari pertama pada jadwal perpanjangan program pemutihan pajak, animo masyarakat masih rendah untuk membayar pajak. Hal itu terlihat dari sepinya orang yang antre untuk membayar pajak kendaraannya. Yang mendaftar untuk membayar pajak baru berjumlah 20 orang. Hal ini disebabkan perpanjangan jadwal program pemutihan pajak ini belum tersosialisasi dengan baik. Masyarakat Sumatera Barat dan khususnya masyarakat Pasaman bahwa untuk program pemutihan diperpanjang dari tanggal 1 September sampai tanggal 30 September. Maka dari itu kami himbau kepada masyarakat dan wajib pajak agar segera memanfaatkan kembali kegiatan pemutihan ini yang mana sangat bermanfaat untuk kendaraan kita dan bisa untuk mengurangi denda-denda yang bagi pajak kendaraan yang mati. Syarat dan ketentuan pada jadwal yang diperpanjang ini masih sama dengan sebelumnya, yakni pemutihan pajak berupa bebas pokok pajak dan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan sebelumnya, serta bebas pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Meski tak berhubungan secara langsung, Lapas Kelas 2A Muaro Padang memperketat pengawasan terkait aksi unjuk rasa besar-besaran pada 1 September 2025. Beginilah suasana di pintu masuk Lapas Muaro Padang. Barang-barang bawaan tamu diperiksa secara teliti oleh petugas. Tidak hanya barang bawaan, namun para tamu juga diperiksa. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi masuknya barang-barang yang dilarang. Kalapas Kelas 2A Muaro Padang mengatakan, sesuai dengan perintah Dirjen Pemasyarakatan, pihaknya melakukan pengawasan ketat, baik terhadap tamu maupun terhadap warga binaan pemasyarakatan. Namun menjelang aksi besar-besaran pada 1 September, pengamanan dan pengawasan lebih ditingkatkan. Bahkan, pihak lapas telah berkoordinasi dengan pihak keamanan, seperti tentara dan polisi, jika terjadi situasi yang di luar kendali. Terkait dengan fenomena yang terjadi, ada rencana demo besar-besaran pada tanggal 1 ini terkait dengan antisipasi terjadinya gangguan keamanan di lapas apabila terjadi demo besar-besaran tersebut. Kami diperintahkan untuk mengambil langkah-langkah, yaitu melakukan mapping, kemudian mempersiapkan petugas-petugas dan mensiagakan petugas-petugas yang ada di dalam lapas. Meskipun pengawasan makin diperketat, namun jam besuk tetap normal karena banyak tamu yang akan membesuk warga binaan yang berasal dari luar kota Padang. Robiha melaporkan dari Padang.
Baik Dunsana, dimanapun Barado, sampai di siko dulu pertemuan awak untuk hari ko. Saya Putri Febrina Marlini bersama dengan tim redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Basuh balik awak bisa hari. Tetap semangat dan sampai jumpa.